Selamat pagi para pemirsa seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini saya ingin membagi ilmu, membagi kesehatan kepada semua penggemar YouTube seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara membuat black garlic yang benar. Tapi sebelum saya jelaskan, sebelum saya bagikan videonya kepada saudara-saudara seluruh Nusantara, saya mohon subscribe-nya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana membuat black garlic yang benar. Karena black garlic ini sangat bermanfaat sekali saudara-saudara bagi tubuh kita. Kalau kita sudah bisa membuat ini, kita konsumsi setiap hari rutin, ini akan bermanfaat sekali bagi tubuh kita. Nah, mari kita lihat cara pembuatannya saudara-saudara. Pertama-tama akan kita pilihkan saudara-saudara. Nah, ini bawang putih. Bawang putih kita rapikan ujung dikit. Kita potong ujungnya. Nah, biasanya seperti ini saudara-saudara. Nah, saya potong seperti ini jadinya. Nah, usahakan kita beli bawang putih yang masih kotor. Masih kotor itu maksudnya masih ada kulitnya full nih, penuh, belum terkelupas sama sekali. Nah, lihat saudara. Ini saya pilihkan. Nah, tujuannya memilih bawang putih yang masih ada kulitnya ini adalah saudara, karena kita bagaimana caranya kita untuk bisa mengurangi panas yang memprosesnya saudara-saudara. Ya, karena ini tidak perlu panas terlalu tinggi, karena magic jar yang kita pakai kita tidak bisa atur panasnya saudara. Kalau dia terlalu panas nanti dia akan jadi gosong, bisa jadi beku atau kering saudara-saudara. Nah, nanti selama 15 hari ini akan menjadi hitam saudara-saudara. Ini ya, saya pilihkan yang ini saudara. Inilah media saya. Ini saya lakukan nanti prosesnya saudara-saudara. Mari kita lihat selanjutnya. Kita siapkan medianya saudara-saudara. Ini magic jar yang akan saya pakai. Dan ini pancinya saudara-saudara. Nah, ini pancinya. Nah, ini pancinya kita cabut, ini pancinya. Untuk kita siapkan medianya saudara-saudara. Kita siapkan medianya. Nah, ini ada gardus saudara-saudara. Gardus, nah, saya pakai alas paling bawah ini. Nah, di sini saya pakai alasnya paling bawah. Nah, antara panci Magicom ini saya pakai untuk ini hanya tujuannya untuk mengurangi panas yang ditimbulkan oleh magic jar ini saudara-saudara. Nah, kemudian setelah itu saya juga tambahkan ini kertas minyak namanya. Nah, ini kertas minyak yang sudah saya pakai, berkali-kali. Ini saudara-saudara saya buka untuk menjelaskan kepada saudara-saudara lebih lanjut. Dan ini bisa dipakai berulang-ulang saudara. Kecuali dia sudah kering sekali baru kita ganti semuanya. Nah, ini saudara. Kita pasang seperti ini saja saudara-saudara. Nah, ini satu lembar kertas minyak kita lipat jadi dua. Kita lipat jadi dua, jadinya begini saudara-saudara. Nah, ini kita pasang aja begini saudara-saudara. Kita pasang saja seperti ini. Misalkan panasnya nanti ya bisa tidak terlalu panas yang kita harapkan. Nah, ini saya tambahkan lagi sedikit nih, karena kalau magic jar kita bagus, panasnya tidak terlalu panas saudara-saudara. Dia tidak perlu terlalu banyak media seperti ini. Cukup ini saja. Ditambah nanti ada ini removal yang sudah saya pakai sebenarnya saudara. Saya pakai lagi ini ya. Ini sudah bisa kita pakai berulang-ulang saudara. Nah, karena ini magic jar saya ini agak panas dia saudara-saudara. Saya tambahkan lagi dikit ini untuk menahan panasnya. Saya tambahkan gardus lagi nih. Saya belah seperti ini, saya masukkan di sampingnya saudara-saudara.
Kemudian saya masukkan aluminium foil. Kalau bisa aluminium foil yang baru ini, sebenarnya harus sudah diganti nih, karena kebetulan aluminium foil saya sudah habis ini. Saya biar bisa menjelaskan kepada pemirsa seluruh Nusantara, saya pakai ini dulu. Nanti kalau ada yang pemirsa punya yang bagus, yang baru, bisa dipakai yang baru. Dan ini kalau gini keadaannya ini harus sudah bisa diganti nih. Nah, ini untuk tujuannya aluminium foil ini tujuannya sebenarnya hanya untuk membagi panas ini biar agak rata ini saudara, karena kita sudah ya, kita sudah halangi panasnya sedemikian rupa. Nah, kita biar stabil panasnya rata nanti ke bawang putih yang kita masukkan. Nah, kemudian kita masukkan ini saudara-saudara. Ini ada kertas minyak bulat ini ya, kertas minyak bulat saya kasih 2 ini. Ini juga pernah saya pakai juga, ini baru 2 kali saya pakai. Ini kalau sudah kering atau basah ini diganti lagi saudara-saudara. Nah, ini kita ganti. Nah, kita masukkan. Nah, kita masukkan seperti ini saudara-saudara. Nah, kemudian ada tisu ini. Nah, tisu kalau kita dapat tisu yang lebar saudara, ini kan yang memanjang ini kebetulan dibelikan seperti ini, saya pakai aja saudara. Namun agak banyak saya kasih. Kalau yang persegi 4 yang agak lebar kita pakai 2 saja. Ini kita masukkan di sini saudara. Nah, inilah para pemirsa, saya bagi ilmunya. Saya mohon subscribe-nya. Mudah-mudahan kita bisa bagi ilmu, bagi rezeki saudara-saudara. Kita sehat selalu dengan ini. Saya harapkan semua pemirsa Nusantara bisa bikin namanya black garlic, karena ini bagus sekali untuk kesehatan kita. Kesehatan tubuh kita konsumsi setiap hari. Mudah-mudahan dengan konsumsi black garlic setiap hari kita bisa terhindar dari penyakit saudara-saudara. Paling tidak membantu kesehatan tubuh kita. Nah, begini saudara-saudara. Begini ya. Nah, ini kita masukkan saudara. Kita masukkan bawang putihnya yang sudah kita pilihkan. Kita atur penempatannya saudara sedemikian rupa. Kita berdirikan seperti ini. Lihatlah saudara, biar kita berdirikan seperti ini. Saya bagi ilmunya saudara-saudara. Mohon subscribe-nya. Mudah-mudahan ini berguna untuk kita semua. Kita taruh seperti ini saudara-saudara. Nah, begini jadinya saudara-saudara. Kalau ada yang renggang-renggang seperti ini, bisa kita kasihkan yang pecah-pecah saudara, atau yang berbagi 2, bagi 3, kita masukkan di sela-sela yang masih kita bisa masukkan. Nah, begini saudara-saudara, kita masukkan ini ya, yang gini-gini nih. Nah, yang pecah-pecah seperti ini kita masukkan di sela-selanya saudara. Ini bisa untuk menambah isinya, biar isinya agak lebih isinya saudara, karena ini cukup lama kita bikin, selama paling tidak 15 hari ya, paling tidak 15 hari. Nah, begini saudara-saudara. Nah, terus kita masukkan semua, kita atur aja saudara-saudara, kita atur terus seperti ini sampai penuh. Nah, ini kita atur sampai penuh saudara-saudara. Saudara-saudara seluruh Nusantara. Nah, beginilah cara proses dalam pembikinan garlic, pembuatan garlic. Kita harus bikin ini semua di dalam keluarga kita, dan kita konsumsi bersama-sama keluarga. Setiap hari mungkin kita akan konsumsi, ini sangat bermanfaat sekali saudara. Nah, ini sampai penuh nanti saudara, saya atur dulu ya. Nah saudara-saudara,
jadinya seperti ini. Nah, kita tutup rata ini. Nah, pulkan dia isinya, pulkan. Nah, seperti ini. Ntar kita kasih lap ini. Kita kasih tisu dulu 2 lembar. Yang biasa kalau ada yang lembar lebar, nah, kita kasih 1 saja tisu. Nah, kita kasih tisu. Saudara-saudara. Nah, kemudian kita kasih lap. Ini lap tangan dapur. Yang kotak biasa kita bagi 4 dia, saudara. Kita lipat bagi 4, jadinya begini, saudara. Ini lap yang sudah sering saya pakai, yang biasa saya pakai bikin black garlic. Nah, kemudian ini kita lipat di pucuk-pucuknya, saudara, biar tidak kejepit dia, biar tidak ada lubang keluar. Nanti biar yang ininya tidak kering, saudara. Kalau dia ada bocor ini kering nanti dia black garlicnya. Jadi tidak maksimal, jadinya tidak sesuai dengan kita harapkan. Nah, jadi begini terakhir, saudara. Nah, sekarang kita ini udah saya masukkan ke magic jar. Tapi begini, kita tekan-tekan dikit biar tidak ada melentuk. Mudah-mudahan ini bisa ditutup. Kalau tidak bisa ditutup, kita kurangi lagi dikit biar dia ininya bisa nutup bagus, biar tidak ada lubang nanti untuk angin keluar. Nah, begini proses terakhirnya. Setelah ini kita tutup. Nah, kita tutup, kita langsung cukkan nanti. Nah, kita langsung cuk. Nanti di sini nanti yang hidup hanya uamnya saja. Nah, uamnya saja. Ini jangan diceklek nih, saudara. Dicuin aja, kita colokin aja ini. Nah, kita colokin aja ini, stikernya ini kita colokkan. Stop kontak. Kita biarkan saja dia hidup sendiri. Tangan ini jangan ini ditekan. Nggak boleh. Kalau ini tekan nanti angus dia. Nah, ini kita lepas lagi. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjutkan lagi, saudara-saudara, ke proses berikutnya. Tolong subscribe-nya, saudara-saudara, ya. Mudah-mudahan kita sehat semua. Baru proses mau bikin, baru dari awal ini ya, dari mau bikin kita ini. Nah, sekarang yang ini saya ini sudah 8 hari, saudara. 8 hari, biasanya 7 sampai 8 hari saya balik. Saya buka ini. Nah, ini yang paling atas. Semua ini saya taruh di saya bagi 2 dia, saudara. Saya ambil, ntar saya masukkan lagi. Ini saya taruh di bawah, saudara-saudara. Ini saya taruh di bawah. Nah, ini sangat bagus sekali, saudara-saudara. Kalau kita bisa bikin ini adalah obat yang paling alami, yang paling gampang, yang paling simpel. Kalau sudah kita bisa bikin, kita tinggal, kalau sudah jadi, kita tinggal masuki ke dalam toples dan tutup rapi. Dia makin lama di dalam toples, dia makin bagus, saudara-saudara. Makin manis, makin enak dia. Nanti dikup di toples. Kalau sudah jadi, jangan kita taruh sembarangan di tempat terbuka, nanti kena lalat dan sebagainya, tumbuh ulat dia atau jamuran. Ditutup aja, dimasukin dalam toples, dan kita kalau konsumsi baru kita buka, saudara. Baru kita buka, baru kita konsumsi. Begitu, saudara. Nah, ini, saudara. Ini baru 8 hari, kita bagi 2. Ini yang paling atas saya pinggirkan, ini yang bawah saya pinggirkan. Nah, ini yang paling bawah saya pinggirkan. Nanti ini yang paling atas saya masukin dulu. Nanti, saudara-saudara. Biasanya satu magic jar itu menghabiskan paling tidak 2 sampai 2,5. Rata-rata itu satu magic jar yang biasa, yang sedang, yang biasa kita pakai untuk masak. 2,5 kilo sudah cukup kalau kita beli. Kalau saudara-saudara mau bikin, nah,
beginilah saudara-saudara. Kita lanjutkan ke proses berikutnya. Nah, ini ada pandan ya, pandan saudara. Ini kalau di Bali namanya pandan arum. Pandan arum yang biasa juga bisa dipakai untuk canang, untuk hiasan. Ini pandan. Ini tujuan saya untuk meningkatkan rasa dan mengurangi bau bawang putihnya saudara-saudara. Dan ini juga ada jangar ulam. Nah, ini saya kasih jangar ulam biar dia lebih enak rasanya saudara-saudara, lebih kalau di Bali lebih nyangluh dia. Ini saya kasih jangar ulam. Nah, subscribe-nya lah saudara-saudara ya, semua saya bagikan ilmu kesehatan untuk saudara-saudara. Ini penting sekali saya bagikan agar kita di rumah semua di seluruh Nusantara bisa bikin sendiri di dalam rumah dan kita bisa konsumsi dengan keluarga. Nah, ini yang saya pakai. Sekarang lanjutnya ini saya lihat dulu ini media saya lihat dulu. Petinya ini agak kering saudara-saudara, ini saya buang nih, saya tambahkan, nah basah dia ini saudara, saya buang ini, saya ganti dengan yang baru, tisunya saja saudara-saudara, ini masih nih. Nah, ini saya periksa dulu, nah saya tambah tisunya, ini saya ganti tisunya yang lama saudara. Nah, begini saya cek dulu semua kondisinya bagus. Nah, saya kasih tisu lagi saudara. Kalau ada yang lebarnya lebar, kasih 2 aja, 3 juga boleh, mungkin 4 juga boleh. Hanya untuk menahan panas dan meresap. Kalau ada airnya yang keluar, dia diresap sama ini saudara-saudara, sehingga tekstur bawang kita yang jadi dia akan lebih bagus, tidak becek dia saudara-saudara, tidak berair. Nah, ini saya. Nah, begini prosesnya saudara-saudara. Nah, sekarang saya masukkan lagi seperti biasa, seperti yang tadi. Seperti yang awal, saya masukkan kembali yang seperti saya bilang tadi. Yang di atas saya taruh di bawah, yang di bawah saya taruh di atas. Nah, begini saudara, ini baru isian pertama ini. Seperti tadi saya masukkan seperti ini. Sudah rapi begini, saya masukkan ini saudara. Nah, saya masukkan pandannya. Saya masukkan pandannya dan saya masukkan jangar ulamnya juga. Nah, ya cukup saudara-saudara ini. Ini tidak perlu berapa harus dimasukkan, tidak, secukupnya, seperlunya kita ini, karena ini sangat bermanfaat juga untuk kesehatan daun ini saudara-saudara. Saya masukkan saja. Nah, begini. Nah, sekarang saya masukin lagi. Nah, di atas daun ini saya masukin bawang putihnya lagi yang sudah berproses 8 hari saudara-saudara. Ini saya masukkan lagi ini. Nah, begini saudara-saudara, proses terakhir. Jadi sudah rata, kembali seperti tadi saudara-saudara. Kita kasih tisu lagi 2 lembar atau selembar kalau yang lebar. Yang biasa ini yang memanjang saya kasih 2 lembar. Setelah itu saya kasih lap. Baru saya proses lagi saudara-saudara. Ini saudara-saudara, saya kasih lap. Sudah selesai. Saya kasih lap lagi. Nah, saya kasih lap saudara. Saya kasih tisu tadi saudara-saudara. Nah, itu saya kasih lap. Setelah tisunya terpasang, saya kasih lap seperti tadi, kembali seperti awal saudara-saudara. Kita kasih lap, biasa kita lepit ini. Nah, kemudian kita tutup lagi. Nah, kita tutup sekarang. Nah, tutup. Tutup. Dan kita colok saudara-saudara. Nah, ini dia. Nah, kalau ini ya sudah 8 hari proses saudara. 8 hari proses. Ini sekitar lagi 6 hari atau 7 hari saya sudah panen. Kita sudah jadi dia nih. Nah, ini sudah jadi nanti
paling tidak 7 hari lagi. Nah ini baru awal nih. Nah ini baru awal, kita juga sama, nanti kita proses 8 atau sampai 7 hari kita balik seperti tadi. Dan kita kasih daun pandan dan daun salam untuk menyedap rasanya, saudara. Saudara-saudara, sebentar akan saya kasih lihat black garlic yang sudah jadi. Black garlic yang sudah jadi, yang siap kita makan, kita konsumsi setiap hari untuk keluarga. Mohon subscribe-nya saudara-saudara seluruh Nusantara, semoga kita sehat selalu. Nah ini yang sudah jadi, saudara. Nah beginilah hasilnya ya. Kalau tidak ada yang busuk, dia tidak akan kering, tidak akan hangus, dia mulus jadi seperti ini. Nah ini saudara, ini hasilnya. Kemudian ini yang biasa saya makan, saya pakai toples, saya masukin, saya tutup. Kalau sudah habis mau konsumsi, saya ambil ini, saya kupas, ini saya makan, saya tutup lagi. Ini yang biasa saya kupas. Nah ini saudara-saudara, ini saya kupas begini jadinya. Nanti saya makan, ini saya konsumsi setiap hari. Nah ini saudara, demikianlah bisa saya sampaikan, saya bagikan tips cara pembuatan black garlic yang benar, yang bisa kita bikin di rumah masing-masing, yang bisa kita konsumsi setiap hari bersama keluarga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, sahabat seluruh Nusantara, saudara-saudara Nusantara. Mudah-mudahan dengan tip ini kita bisa, saudara-saudara bisa bikin semua di rumah dan kita bisa konsumsi bersama-sama keluarga. Sehat selalu, salam sejahtera.